Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja dan para menteri tampak sedang berkumpul di istana. Mereka membicarakan ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. Paduka yang mulia, untuk menghadapi Abu Nawas, sebaiknya kita minta bantuan seorang ulama yang ilmunya lebih tinggi dan cerdas, saran salah satu menteri. Dulu saya pernah melakukannya, tapi ternyata tebakan dari sang ulama dengan mudah dijawab Abu Nawas, balas Baginda Raja. Begini Paduka, saya punya kenalan ulama dari negeri seberang. Beliau lebih cerdas dan berilmu tinggi. Saya kira dia bisa mengalahkan Abu Nawas, timpal sang menteri. Baiklah, hadapkan segera ulama itu ke istana, perintah Baginda Raja. Esok harinya, sang menteri mengajak ulama tersebut datang ke istana menghadap Baginda Raja. Wahai Tuan Syekh, saya membutuhkan bantuan Anda. Apakah Anda bisa membantuku? Kata Baginda Raja. Siap Paduka yang mulia, kiranya bantuan apakah yang bisa hamba berikan? Tanya sang ulama. Adakah kamu punya pertanyaan sulit yang jawabannya tidak mudah ditebak? Kata Baginda Raja. Oh itu, saya punya tebakan yang sampai saat ini belum ada yang bisa menjawabnya. Maukah Padukaku beritahu? Balas sang ulama. Iya, beritahu saya, apa tebakannya? Sahut Baginda Raja. Apa yang lebih jahat dari setan? Kata sang ulama. Bukankah setan adalah makhluk yang paling jahat? Tapi kenapa kau bilang ada yang lebih jahat? Tanya Baginda Raja heran. Katanya Paduka butuh tebakan. Jawab saja Paduka. Kalau bisa berarti Paduka seorang yang pandai, ujar sang ulama. Pertanyaan ini belum pernah aku dengar sebelumnya dan pasti Abu Nawas tak akan bisa menjawabnya, pikir Baginda Raja. Bisakah kau beritahu aku apa jawabannya? Pinta Baginda Raja kepada sang ulama. Maaf Paduka yang mulia, tapi saya tidak akan memberitahu kepada siapapun, balas sang ulama. Baiklah, pertanyaanmu memang aneh dan sulit dijawab, ucap Baginda Raja. Masih ada satu pertanyaan lagi, sahut sang ulama. Apa itu? Tanya Baginda Raja. Perkara apa yang orang miskin punya dan dibutuhkan oleh orang kaya? Kata sang ulama memberitahu. Sejenak Baginda Raja terdiam. Namun setelah sekian lama berpikir, ia tak kunjung menemukan jawaban. Kalau pertanyaannya dibalik, tentu akan mudah dijawab. Perkara apa yang orang kaya punya dan dibutuhkan orang miskin? Tentulah jawabannya harta. Tapi ini malah sebaliknya. Ini yang membuat saya menjadi pusing, ujar Baginda Raja. Namanya saja tebakan Paduka, tentu penuh dengan teka-teki, timpal sang ulama. Kedua pertanyaanmu memang bagus dan tepat sekali untuk menantang Abu Nawas, puji Baginda Raja. Maka pada keesokan harinya dipanggillah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja berkata, Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Jika kamu menjawab dengan benar, kamu akan mendapatkan hadiah. Tetapi jika kamu salah, kamu akan dihukum. Apakah kamu berani menerima tantangan ini? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang kala itu sedang membutuhkan uang langsung mengiyakan tantangan tersebut. Saya siap Paduka. Apa pertanyaannya? Sahut Abu Nawas. Apa yang lebih jahat dari setan? Tanya Baginda Raja. Yang lebih jahat dari setan adalah kedengkian kita, jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja tercengang dengan jawaban Abu Nawas. Sementara sang ulama memuji akan kecerdasan Abu Nawas.
Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan kedua. Apa yang dipunyai oleh orang miskin tapi dibutuhkan oleh orang kaya? Tanya Baginda Raja. Jawabannya adalah harapan. Karena orang miskin punya harapan, sedangkan orang kaya butuh lebih banyak lagi, jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja dibuat tercengang oleh kecerdasan Abu Nawas. Ia tak menyangka pertanyaan yang dianggapnya sulit dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas. Begitu pula dengan sang ulama, ia kembali memuji atas kecerdasan Abu Nawas. Sesuai dengan janji yang diucapkan, Baginda Raja kemudian memberi Abu Nawas hadiah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang alim dan ahli ibadah yang bernama Imam Junaid. Imam Junaid merupakan waliullah yang terkenal dengan pemahaman ilmu fikih yang luar biasa. Imam Junaid ini memiliki kebiasaan beribadah di atas rata-rata orang pada umumnya. Bayangkan saja, dalam sehari beliau melakukan sholat sunnah sebanyak 400 rakaat. Selain sholat sebanyak 400 rakaat, ia juga istiqomah berpuasa pada pagi hari dan berzikir di malam harinya. Keadaan ini membuat iblis tidak suka. Ia lalu berkata kepada bala tentaranya, "Siapa yang bisa menggoda Imam Junaid agar terjerumus ke lembah dosa?" Mendengar itu, jin Ifrit mengajukan diri. "Saya sanggup, tapi apakah Anda akan lepaskan saya dari segala pekerjaan lainnya?" tanya jin Ifrit. "Tentu saja, karena ini adalah pekerjaan yang berat," jawab iblis laknatullah. Maka jin Ifrit menyusun siasat. Ia menyamar menjadi seorang pemuda dan berpura-pura ingin menjadi muridnya. Berangkatlah jin Ifrit menemui Imam Junaid di rumahnya. "Wahai waliullah, aku ingin mengabdi kepadamu tanpa upah, bolehkah?" ucap jin Ifrit kepada Imam Junaid. Sesaat Imam Junaid terkejut karena ia tahu bahwa di hadapannya bukanlah manusia, melainkan jin Ifrit laknatullah. Tapi Imam Junaid berpura-pura tidak mengetahuinya. Ia ikuti sampai sejauh mana permainan tipu daya jin Ifrit. "Baiklah, silahkan. Pintu ini selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin menuntut ilmu," jawab Imam Junaid. Maka jin Ifrit akhirnya mengabdi kepada Imam Junaid seperti para murid lainnya. Karena kecerdasannya dalam memahami ilmu yang disampaikan Imam Junaid, jin Ifrit disukai oleh para murid-murid. Dan ketika para murid berunding siapakah yang pantas menjadi pelayan pribadi sang guru, mereka serempak menunjuk jin Ifrit. Inilah kesempatan yang jin Ifrit tunggu-tunggu, sebab ia akan bisa selalu bersama dengan Imam Junaid. Ia merasa penyamarannya telah berhasil. Dan untuk mengambil hati Imam Junaid, jin Ifrit melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Imam Junaid. Semenjak kehadiran jin Ifrit, banyak pekerjaan-pekerjaan berat yang seharusnya dilakukan santrinya malah dilakukan oleh jin Ifrit. Hampir setiap hari apabila Imam Junaid akan mengadakan majelis taklim, jin Ifrit hadir paling pertama. Ia ditugaskan untuk membersihkan tempat dan menyiapkan kitab Imam Junaid. Tapi di balik pengabdiannya jin Ifrit kepada Imam Junaid, setiap saat jin Ifrit terus mengawasi Imam Junaid. Apabila hati Imam Junaid lengah sedikit dalam mengingat Allah, ia akan segera memasukinya. Akan tetapi setiap kali ia hendak berusaha memasuki hati Imam Junaid, cahaya menyilaukan selalu keluar, sehingga membuat jin Ifrit terpaksa harus menghindar dan mencari celah lain untuk bisa memasukinya. Selama 10 tahun jin Ifrit terus berusaha, tapi selalu mengalami kegagalan. Hingga pada suatu malam, sahabat Imam Junaid yang juga merupakan seorang wali singgah di kediaman Imam Junaid.
Kebetulan saat itu Imam Junaid baru saja pulang dari masjid. Beliau berjalan didampingi oleh jin ifrit yang membawakan lampu di tangannya. Tamu tersebut kaget melihat Imam Junaid berjalan bersama makhluk terkutuk. Tapi kenapa Imam Junaid membiarkannya? Setelah Imam Junaid mempersilahkan sahabatnya masuk rumah, mereka berdua lalu duduk di ruang tamu. "Apakah engkau tidak menyadari yang selalu mendampingimu bukanlah manusia, tapi setan?" kata sahabatnya kepada Imam Junaid. "Biarkan saja si durhaka ini semakin durhaka, biarkan saja dia," balas Imam Junaid. Ternyata pembicaraan mereka berdua terdengar oleh jin ifrit. Dengan masih membawa lampu di tangannya, jin ifrit berkata kepada Imam Junaid, "Hai Junaid, jadi selama ini engkau mengetahui penyamaranku?" Imam Junaid membalas, "Sejak pertama kamu datang, Allah telah membuatku mengenalmu. Aku sudah tahu siapa kamu sejak awal. Tapi aku biarkan saja kau menjadi pelayanku, supaya murid-muridku bisa fokus menuntut ilmu." Jin ifrit terkejut mendengar jawaban Imam Junaid. "Jadi diamu selama ini hanya pura-pura tidak tahu. Bertahun-tahun aku mencoba memasuki hatimu, tapi selalu mengalami kegagalan. Hatimu tak pernah lepas dari mengingat Allah meskipun hanya sedetik," ujar jin ifrit. "Diamlah wahai musuh Allah, pergi dari sini," bentak Imam Junaid. Jin ifrit lalu membanting lampu di tangannya dan lari ketakutan. Kisah ini terdapat dalam biografi Syekh Imam Junaid al-Baghdadi, seorang waliullah yang sangat masyhur. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Baginda Raja memiliki seorang menteri kepercayaan yang senantiasa mendampingi dirinya. Menteri itu bernama Abu Jahil. Namun kepercayaan yang diberikan Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahil untuk memperkaya diri. Terkadang ia sering meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram. Tapi Abu Nawas tidak berani mengadukan masalah ini kepada Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki Abu Jahil, ia bisa saja memutarbalikan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, sang penasehat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu, jabatan penasehat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan oleh Abu Jahil. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa untuk mempengaruhi Baginda Raja. Segala cara ia lakukan. Di depan Baginda Raja, ia terus mencari muka agar dirinya terpilih sebagai penasehat istana. Tapi sayangnya, ambisi Abu Jahil ini harus kandas di tengah jalan. Karena tidak berapa lama, Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk jadi penasehat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahil kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari, ketika Abu Jahil melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang ada di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa? Dia tak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana, gerutu Abu Jahil dalam hati. Merasa kecewa dengan keputusan raja, Abu Jahil lalu menyampaikan keberatannya. Hingga pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahil menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahil yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahil? Apa yang ingin engkau sampaikan?"
Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasehat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa? Keahliannya cuma melucu, jawab Abu Jahil. Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdik? Dia juga seorang yang jujur, balas Baginda Raja. Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya? Tanya Abu Jahil. Bukan seperti itu. Kamu kan sudah menduduki jabatan menteri istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana, jawab Baginda Raja. Tapi saya lebih berpengalaman Paduka yang mulia, apalagi mengenai soal kenegaraan. Saya juga ahli berperang. Tubuh saya kekar dan perkasa, dan saya sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Saya rasa saya yang lebih pantas jadi penasehat istana Paduka, ujar Abu Jahil. Melihat ambisi Abu Jahil yang begitu besar ingin menjadi penasehat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahil. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Hai Abu Nawas, Abu Jahil sangat menginginkan jabatan menjadi penasehat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tak mungkin memecatmu begitu saja. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang jadi pemenangnya, maka dialah yang berhak jadi penasehat istana, kata Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Abu Jahil pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasehat istana. Bisa-bisa rakyat semakin tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak Paduka berikan? Tanya Abu Nawas. Saya ingin masing-masing dari kalian bawakan saya 1 gentong air laut, tapi yang rasanya tawar, titah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahil langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. Sekarang pulanglah kalian berdua, dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar, kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu, Abu Jahil mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke dalam gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahil dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahil datang ke istana dengan membawa gentongnya masing-masing. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan airnya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, jawab Abu Jahil dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahil maju ke depan menyerahkan gentongnya. Ini Paduka, air laut permintaan Paduka, ucap Abu Jahil. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa oleh Abu Jahil. Bagus Abu Jahil, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut? Tanya Baginda Raja. Benar sekali Paduka, saya sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang, jawab Abu Jahil penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Dan ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, Hei Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir? Yang saya minta air laut yang rasanya tawar.
Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah rasa air laut, balas Abu Nawas. Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahil, tentu dia yang akan menjadi penasehat istana, tutur Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Jahil sangat kegirangan. Ia sudah tak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabui Baginda Raja, pikir Abu Jahil. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, "Hai Abu Jahil, di mana kamu menemukan laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang. Aku ingin mandi di sana," titah Baginda Raja. Seketika wajah Abu Jahil menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. "Anu Paduka yang mulia, saya kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu berani membohongi saya," balas Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, air yang saya bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur," kata Abu Jahil ketakutan. "Kamu lancang Abu Jahil, kamu kira saya anak kecil yang mudah dikelabui? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya, kamu bukan hanya gagal jadi penasehat istana, tapi kamu juga akan saya pecat jadi menteri. Dan kamu harus menjalani hukuman penjara," bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahil dan memasukkannya ke dalam penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongi saya, dan dengan kecerdikanmu itu, kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kau lakukan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya memang cerdik, tapi saya bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa merubah rasa air laut menjadi tawar," balas Abu Nawas. "Kamu benar Abu Nawas, itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasehat istana. Cerdik dan jujur," kata Baginda Raja tersenyum puas. Kisah selanjutnya. Beberapa hari belakangan ini, Baginda Raja bingung mencari cara yang jitu untuk menjebak Abu Nawas. Sampai-sampai Baginda meminta bantuan para penasehat istana supaya dicarikan solusi yang tepat. Namun sayang beribu sayang, saran-saran jebakan yang mereka berikan tidak ada yang sulit. Jangankan Abu Nawas, Baginda Raja sendiri bisa dengan mudah mengatasinya. Tidak berapa lama datanglah pelayan kerajaan membawakan hidangan untuk Baginda Raja. "Hei pelayan, apakah kamu punya ide sebuah jebakan yang sulit diatasi?" tanya Baginda Raja. "Kalau kamu punya ide yang bagus, maka akan saya kasih hadiah." Mendapat iming-iming hadiah yang menggiurkan, si pelayan lantas berpikir membuat jebakan yang tepat. Tak lama kemudian si pelayan berkata, "Saya ada ide bagus Baginda yang mulia." "Apa itu? Segera beritahu aku," balas Baginda Raja. Si pelayan lalu membisikkan kepada Baginda Raja tentang ide jebakannya. Baginda Raja tampak setuju dengan usulan si pelayan istana. "Bagus juga ide kamu," ujar Baginda Raja. "Sekarang juga persiapkan rencanamu itu," perintah Baginda Raja kemudian. Sementara si pelayan menyiapkan rencana jebakannya, Baginda Raja lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa? Kenapa tiba-tiba Baginda memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun menjawab, "Tidak ada apa-apa Abu Nawas, saya hanya ingin mengajakmu makan." "Ayo silahkan duduk Abu Nawas," ucap Baginda Raja sambil mempersilahkan Abu Nawas duduk. Lalu datanglah pelayan istana menyiapkan hidangan ayam panggang,
dan beberapa hidangan lezat lainnya. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas duduk bersama di meja makan yang penuh dengan hidangan lezat. "Kebetulan sekali Baginda, dari pagi saya belum makan," kata Abu Nawas cengengesan. Mencium aroma ayam panggang di depannya yang begitu menggugah selera makan, Abu Nawas buru-buru mengambilnya. Namun saat hendak memakan ayam tersebut, tiba-tiba Baginda Raja mencegahnya. "Tunggu dulu Abu Nawas. Di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat. Silahkan dinikmati. Tapi ingat Abu Nawas, jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku juga akan memotong pahamu. Jika kamu memotong leher ayam itu, aku juga akan memotong leher kamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Pada intinya, apapun yang kamu lakukan kepada ayam itu, aku juga akan melakukan hal yang sama kepadamu." Mendengar perkataan Baginda Raja, Abu Nawas kaget bukan main. Ia hanya terdiam sambil memegang ayam panggang di tangannya. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu diam saja? Kalau kamu membiarkan ayam itu tanpa diapa-apain, maka kamu akan saya masukkan ke dalam penjara tanpa diberi makan," kata Baginda memperingatkan. Suasana pun menjadi tegang. Abu Nawas semakin dibuatnya menjadi serba salah. Dimakan bahaya, tidak dimakan masuk penjara. Yah, namanya saja Abu Nawas. Dalam keadaan apapun, dia pasti bisa lepas dari jebakan sang raja. Ia pun lalu mendekatkan ayam panggang di mulutnya. Melihat hal itu, Baginda Raja sudah bersiap-siap untuk membalaskan dendamnya. Akan tetapi, tiba-tiba Abu Nawas menjilati paha ayam tersebut tanpa henti-henti. Bahkan Abu Nawas berdiri dari kursinya dan merubah posisinya jadi menunggingkan pantat. "Hei Abu Nawas, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Baginda Raja heran. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Saya sedang menjilati pantat ayam Paduka Yang Mulia." "Lalu apa maksudmu menungging seperti itu?" tanya Baginda Raja kembali. Abu Nawas menjawab, "Saya menunggu Paduka melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan kepada ayam ini," jawab Abu Nawas cengengesan. Mendengar jawaban Abu Nawas spontan membuat Baginda Raja tak bisa berkutik. Mana mungkin Baginda Raja akan menjilati pantat Abu Nawas. Dasar konyol tingkah Abu Nawas ini. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.